Ya, digas nggak mau jalan tuh, indikatornya juga melotot ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Trizulmi ya. Di video kali ini saya kedatangan Yamaha Mio Vino 125 ya. Dan ini kasusnya, kata ownernya kalau misalkan pagi itu berbet ya. Pokoknya kalau dingin lah, kalau misalkan nggak dipakai lama itu berbet ya. Dan digas ini tidak mau ya. Tetapi untuk kalau dipakai jalan, kalau udah panas ya, itu normal ya. Coba kita akan tes ya. Nanti kita akan tes drive benar apa enggak, normal atau enggak ya. Nah, dan jadi untuk ownernya ini ke WA ke saya ya di sini. Nanti saya kasih keterangan WA-nya ya. Dia mengeluhkan motornya dia ini kalau dingin ini itu digas itu berbet ya, tapi katanya nyala ya, jadi kayak gitu. Dan ternyata ini setelah dibawa ke sini ini benar ya, kondisinya normal ya. Tuh, coba kita tes. Ya, digas nggak mau jalan tuh, indikatornya juga melotot ya. Ya, oke. Ini untuk Yamaha Vino 125 ya, sudah saya kuliti semua ya. Dan di sini saya menemui masalah yang agak sedikit aneh sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang motor ini itu berbet ya, kadang-kadang normal ya. Dan kebetulan pas berbet itu, pas digas itu melebihi, ini saya cek ya menggunakan AVO, ini tegangannya melebihi batas ya. Coba kita tes. Jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang nggak normal ya. Nih, ini lagi normal tuh. Ya. Kalau normal ini dicek menggunakan AVO ya, ini normal ya di angka 14, sekian ya. Tetapi kadang-kadang untuk pas pada saat kondisi berbet ini voltasenya atau AVO-nya ini menunjukkan angka 19 sampai 20 ya AVO-nya ya. Berarti overhead ya, atau over voltage ya, atau kelebihan arus ya. Tetapi ini kasusnya ini kadang-kadang ya, jadi saya juga agak ragu kalau mau mengganti kiprok, saya juga agak ragu. Sebelumnya saya sudah mengecek semuanya ya, ini aman semua, kabel-kabel sampai depan saya cek semua tuh ya. Saya cek semua itu aman ya. Paling nanti saya akan mencoba konfirmasi ya, ingin meminta izin ya, kalau diganti kiproknya gimana ya. Kalau kiproknya diganti tapi jadi mau bayar apa enggak kayak gitu ya. Jadi nanti saya konfirmasi dulu untuk memastikan ownernya apakah mau apa enggak ya. Jadi seperti ini teman-teman, kenapa saya bilang kiprok ya. Jadi sistemnya itu kayak gini ya, spool itu masuk ke kiprok ya, dari kiprok masuk ke aki ya. Dari aki masuk ke kunci kontak ya, dan baru masuk ke ecu ya, kayak gitu ya. Sistem kerjanya seperti itu ya. Jadi kemarin kata ownernya pernah ke bengkel sebelumnya, katanya suruh ganti ecu sama kiprok ya. Tetapi untuk
saya agak sedikit ragu juga ya, karena ini kadang-kadang ya, kadang normal kadang enggak ya. Tetapi pada saat enggak normal itu voltasenya itu di angka 18 sampai 20 ya, dan kalau normal di angka 14 sampai 14 sekian lah ya, 14, lah ya. Dan paling nanti saya akan coba meminta izin ya, kalau ganti kiprah mau apa enggak ya. Jadi kalau ganti kiprah jadi ya oke, kalau nggak jadi ya mau gimana ya. Kalau nggak jadi ya nanti kita akan cari lagi ya. Intinya saya yakinkan karena pada saat dicek menggunakan AVO ya, ini AVO ya, ini menunjukkan angka 18 lebih ya, 18, sekian lah. Pokoknya over ya. Kalau normalnya itu 14,50, 14,45 gitu ya untuk normalnya ya. Karena ini voltasenya lebih ya, pada saat berbet itu lebih, dan saya curiga di kiprah ya. Tetapi ini juga kadang-kadang ya, jadi kadang normal kadang enggak ya. Padahal kabel-kabel udah saya cek semua, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada yang aneh-aneh ya. Intinya ini motor standar kill ya, dan ini untuk kiprah coil ya, spoolnya ini saya langsungin semua ya, biar takutnya nanti soketannya bermasalah juga. Ini saya sudah langsungin semua ya, tuh udah saya chamber semua. Dan paling nanti kita akan tes ganti yang kiprah yang baru saja ya, yang ori, untuk memastikan apakah masih terjadi yang namanya berbet atau masih over voltage lagi atau tidak ya. Oke. Ya oke, ini setelah saya cek semua untuk perkabelan aman ya. Dan karena di scanner ini ya tadi menunjukkan kode kerusakan pengisian ya, sekarang sudah normal ya. Sudah saya hapus diagnosa ya, tidak terdapat kode kerusakan ya. Dan ini sudah saya ganti ya dengan yang baru. Nih kodenya 2PL ya, ini kiprahnya tuh. Oke. Nanti kita akan pastikan dulu ya, emang kemungkinan masalahnya di sini ya, karena untuk pas di scan ini muncul kode 46 ya. Sekarang pengisiannya itu pun sangat melebihi batas ya. Nah, nih, coba perhatikan pengisian ya, pengisian normal tuh ya. Oke, mudah-mudahan masalahnya cuma di kiprah aja ya. Ini sudah saya ganti ya, ini bekasannya tuh. Nah ini bekasannya, ini yang lama ya tuh, 2PL kodenya ya tuh. Dan ini yang baru ya, ini mereknya sama original, cuma ini bentuknya aja yang ini yang model lama, ini yang model baru ya, sama. Oke ya, nanti kita akan pastikan, kita jangan pasang dulu ya, nanti kita pastikan seharian kita akan pakai buat muter-muter apakah masih berbet atau tidak ya. Karena untuk perkabelan ini sudah saya cek semua ya, dari ujung sampai ujung aman semua ya, yang nggak ada yang mencurigakan. Tadi spool juga udah saya bongkar, aman, nggak ada masalah. Kemungkinan masalahnya hanya di kiprahnya saja ya, karena tadi pas saya scan ini muncul kode pengisian tidak normal kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan pastikan setelah sehari besok ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, hingga berbet kayak tadi lagi. Oke. Di Lipo ini aman. Buat motor Lipo juga aman. Aman, wis jamin aman. Dibawa ke Cikupa, ke Pasir Gadung aman ya. Lagi dites ke Catake malam-malam ini masih aman. Nanti tes lagi coba biar yakin buat muter-muter lagi.